Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Fatmawati dengan NPM 240421200016 dan saya merupakan mahasiswi di Universitas Garut, program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan juga sudut dihidral dari senyawa kojic acid. Proyek ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas akhir yang diampu oleh Ibu Nenden Fauziah MSI. Baik teman-teman, pada proses pengerjaan proyek ini, software yang digunakan untuk menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan juga sudut dihidral, yaitu Molview, Avogadro, Orca, Notepad, Common From, Test Manager, dan juga Microsoft Excel. Langkah pertama yaitu kita gunakan Molview dengan cara terhubung ke akses internet. Nah, lalu ketik kata Molview pada pencarian, setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar yang ada di slide. Lalu klik close pop-up yang saya lingkari. Nah, untuk menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihidral, maka pada menu pencarian tinggal masukkan nama senyawanya, misalnya kojic acid, lalu klik enter. Teman-teman, ini adalah tampilan hasil dari pencarian senyawa kojic acid tadi. Lalu, setelah itu kita pilih bagian menu tools, yang mana di bagian tools banyak pilihan, salah satunya ada chemical data. Nah, karena kita ingin melihat informasi dari senyawa kojic acid, maka kita klik bagian information card seperti yang telah saya lingkari. Maka akan muncul data seperti pada gambar slide, yang mana ini merupakan informasi dari senyawa yang kita gunakan, yaitu kojic acid. Nah, pada bagian ini terdapat penjelasan dari senyawa kojic acid, dan ada rumus, lalu ada juga berat molekul, dan sampai kepada komposisi senyawa tersebut. Oke teman-teman, setelah itu kita akan menyimpan bentuk mol file dari senyawa kojic acid dengan cara klik tools dan lalu klik mol file dan maka akan terdownload sendiri. Nah, lalu setelah dari Molview, kita akan beralih ke aplikasi Avogadro. Pada aplikasi ini, pertama-tama kita buka kembali Molfile Kojic Acid yang telah kita download, yaitu dengan cara klik pilihan toolbar, lalu klik menu Open. Teman-teman, ini merupakan tampilan setelah proses download selesai. Nah, lalu kita klik bagian download, setelah itu klik yang kojicacid.mol. Maka akan muncul gambar seperti pada slide selanjutnya. Dan ini tampilan dari senyawa kojic acid. Nah, teman-teman, sebetulnya tampilan ini seperti tampilan ketika kita menggambar manual dari aplikasi Avogadro. Namun, dengan bantuan Molview akan menjadi lebih presisi atau akurat posisinya. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan cara bagaimana melihat panjang ikatan dari senyawa kojic acid. Nah, pertama-tama kita klik Tools Bar View, lalu pilih Property dan klik Bond Property. Nah, ini adalah data hasil proses mengklik Bond Property, tampilannya akan seperti ini. Yang mana menyimpan informasi data seperti ikatan apa, tipe, star atom, N atom, dan lain-lain. Bisa dilihat contohnya seperti gambar dari tampilan ini. Teman-teman, karena kita juga membutuhkan data tentang sudut ikatan, maka ini adalah proses untuk pembentukan sudut ikatan dari senyawa kojic acid. Nah, yang mana tahapannya itu sama dengan pembentukan panjang ikatan. Namun, setelah mengklik properti, selanjutnya klik angle property. Hanya di situ saja perbedaannya. Setelah proses pembentukan sudut ikatan, maka akan muncul data seperti gambar pada slide, yang mana mempunyai informasi mengenai sudut ikatan yang terdapat dari senyawa kojic acid, dan ada tipe, star atom, N atom, bahkan ada nilai literatur. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat datanya pada gambar ini. Oke teman-teman, karena kita masih membutuhkan satu data lagi yaitu sudut dihidral, maka ini adalah tahapan untuk mengetahui sudut dihidral dari senyawa kojic acid, yang mana prosesnya itu sama seperti proses bond, angle,
Hanya saja setelah mengklik properti, kita langsung klik torsion property. Nah, setelah itu akan muncul data. Nah, data yang dihasilkan dari proses torsion property itu sebetulnya hampir sama dengan data-data sebelumnya. Namun, ada perbedaan secara atom-atomnya dan juga nilai literaturnya. Baik, teman-teman, setelah semua data nilai kita dapatkan, baik panjang ikatan, sudut ikatan, dan juga sudut dihedral, maka untuk menyimpan data, kita bisa gunakan Microsoft Excel dengan memasukkan data-datanya. Tahapan selanjutnya kita akan mengkomputasi senyawa kojic acid. Nah, pertama-tama setelah kita download mol file, maka kita pindahkan terlebih dahulu datanya ke file D. Teman-teman bisa lihat gambar di slide ini. Setelah filenya kita pindahkan, lalu kita buka kembali di aplikasi Avogadro ya teman-teman, maka akan terlihat pada menu toolbar itu ada extension dan kita klik lalu akan muncul menu Orca. Dan kita klik lagi dan pilih General Orca Input. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan ketika telah selesai mengklik General Orca Input, di mana data ini akan digunakan untuk step selanjutnya. Nah teman-teman, setelah itu kita buka Notepad, lalu paste data yang telah di-copy pada slide sebelumnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana pada bagian yang saya lingkari itu terdapat kodenya adalah RHF spasi SP spasi DEF 2 strip SVP yang akan diganti menjadi B3LYP 6 strip 31G dalam kurung D spasi OPT spasi FREQ. Oke teman-teman, nah setelah penggantian kode, maka kita akan simpan file tersebut dengan nama kojicacid.inp. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan proses komputasi. Setelah tadi selesai, kita masuk ke Command Form dan tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman, setelah tampilannya seperti ini, langsung aja kita masukkan keyword D.2 spasi Enter. Perlu kita perhatikan bahwa penggunaannya tidak menggunakan huruf kapital dan spasi. Setelah itu kita ketikkan bir lalu enter dan tunggu beberapa saat sampai muncul data seperti pada slide. Lalu setelah datanya muncul, kita ketikkan keyword chadir spasi kojic spasi lalu klik enter. Nah, setelah itu kita masukkan juga keyword orca spasi kojic .inp spasi tutup kurung siku spasi kojic.out. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita tunggu hasil proses komputasi ini dengan melihat tanda garis putih di bawah dengan adanya tulisan kojic. Oke teman-teman, lalu ini adalah file-file dari hasil pengkodingannya atau pengkomputasiannya. Nah, ini adalah tampilan setelah proses pengkodingannya telah selesai. Teman-teman, setelah penungguan hasil orkanya tadi, maka di sini akan tersimpan otomatis file-file ketika telah selesai proses pengkodingan. Nah, di sini kita bisa pilih kojicacid.xyz yang nantinya akan dibuka di aplikasi Avogadro. Oke teman-teman, ini adalah tampilan Avogadro. Setelah kita buka, klik file yang kojicacid.xyz, maka tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya ini masih sama dengan tampilan yang sebelumnya. Oke, untuk cara selanjutnya yaitu menentukan panjang ikatan. Sebetulnya masih sama seperti yang sebelumnya. Ketika sudah membuka file kojicacid.xyz, maka tampilan akan seperti ini. Di mana tahapan selanjutnya kita akan melihat panjang ikatan terlebih dahulu dengan mengklik view, lalu klik property, dan klik bond property. Teman-teman, ini adalah tampilan informasi bond property dari kojicacid.xyz. Nah, masih sama dengan sebelumnya, namun pada bagian ini muncul secara acak. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan sudut ikatan. Untuk prosesnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu
klik View, lalu klik Properti dan pilih Angle Property. Oke teman-teman, setelah berhasil tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tuh adalah tampilan dari sudut ikatan kojikacid.xyz. Tahapan selanjutnya adalah untuk menentukan sudut dihedral, yaitu prosesnya juga hampir sama seperti pada penentuan bond dan juga angle. Hanya saja pemilihannya yaitu klik Torsion Property. Nah, ini adalah tampilan dari sudut dihedral kojikacid.xyz. Oke teman-teman, ini adalah tahapan terakhir pada proses pengumpulan data komputasi. Nah, tahapan ini kita buka kembali Microsoft Excel, di mana pada sebelumnya kita telah menginput data kojikacid.mol dan kita akan memasukkan data hasil komputasi dari kojikacid.xyz. Dari masing-masing ikatan, dari panjang ikatan, sudut dihedral. Nah, pada bagian ini ada bagian perbedaan data di literatur dan komputasi. Yang artinya proses komputasi kita berhasil. Setelah itu kita masukkan data komputasi, selanjutnya kita tentukan nilai error dan deviasi. Pada masing-masing data dengan rumus untuk persen error sama dengan buka kurung literatur dikurangi komputasi, tutup kurung garis miring literatur dikali 100. Nah, sedangkan untuk rumus persen deviasi yaitu sama dengan STDFI buka kurung literatur titik 2 komputasi tutup kurung. Jadi, dengan rumus tersebut kita akan mendapatkan nilai persen error dan juga nilai persen deviasi. Nah, ini untuk lebih jelasnya data dari sudut ikatan hasil komputasi. Ini data hasil komputasi daripada sudut dihedral. Oke teman-teman, dicukupkan sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa dicoba. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.